kita ngobrol santai, tetapi bermakna tentang sejarah Indonesia. Hari ini kita bakal bahas tentang salah satu masa paling berat dan menentukan dalam sejarah kita, yakni perlawanan Indonesia terhadap Jepang. Yap, meskipun Jepang sangat dipandang sebagai saudara tua, kenyataannya penduduk mereka justru penuh penderitaan dan penindasan loh. Apakah kalian tahu Jepang datang ke Indonesia itu tahun berapa? Nah, jadi Jepang datang ke Indonesia tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda. Awalnya, rakyat sempat berharap Jepang akan membantu kemerdekaan. Tetapi ternyata mereka malah menyiksa rakyat, maksa kerja paksa, lewat pengusaha, dan mengambil hasil bumi kita. Bener banget, tapi di tengah penindasan itu muncul banyak perlawanan. Salah satu yang paling terkenal adalah pemberontakan PETA di Blitar. Tahun 1945 dipimpin oleh Sandako Suprijadi. Nah, para tentara PETA melawan karena tak tahan melihat rakyat disiksa. Itu perlawanan juga terjadi di daerah lain. Di Aceh misalnya, rakyat melakukan pemberontakan dipimpin oleh ulama seperti Tengku Abdul Jalil. Bahkan di Sulawesi dan Kalimantan, gerakan bawah tanah juga aktif menyusun kekuatan loh. Tapi, walaupun banyak dari perlawanan itu digagalkan oleh Jepang, tapi kemerdekaan itu jadi bukti bahwa semangat kemerdekaan rakyat Indonesia tak pernah padam loh. Nah, dan akhirnya setelah Jepang menyerah pada 10 bulan Agustus 1945, semangat perjuangan itu membuahkan hasil. 2 hari kemudian proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Dari perlawanan terhadap Jepang, kita belajar satu hal loh. Bangsa ini nggak pernah takut melawan penjajahan. Semua pengorbanan itu menjadi jalan menuju kemerdekaan. Oke teman-teman, di sini kami juga akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan dari kami. Pertanyaan pertama, apa sih faktor-faktor yang mendorong rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan saya. Ada beberapa faktor utama. Faktor utamanya karena penindasan yang sangat keras, rakyat Indonesia dipaksa kerja lewat program Romusa. Banyak juga yang kelaparan bahkan meninggal karena kerja paksa tersebut. Ada juga kok beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu kekecewaan dengan janji Jepang. Awalnya Jepang mengaku sebagai saudara tua dan janji akan membebaskan Indonesia, tetapi nyatanya malah lebih kejam dari Belanda. Ya, sedikit tambahan dari saya nih, itu ada juga kesadaran nasional makin tumbuh. Banyak tokoh dan rakyat sadar bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih dengan perjuangan, bukan menunggu. Terima kasih ya kalian sudah mendengarkan podcast dari kami. Semoga bermanfaat. See you next time.